Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hieronymus Erwin Indrawan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pada malam hari ini, izinkan saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan atau menjawab soal kuis pertemuan kuis pra UTS ya. Nah, dan kelompok kami Salina Aulia, yang kedua ada Pak Ketua Bapak Iqmal Akbar Fauzan, yang ketiga ada Bung Hoirul Alvan Rizal, dan ada juga Bung David Andre Austin, dan ada saya sendiri Muhammad Anugrah Muzaffar. Nanti NIM-nya akan saya tuliskan ya. Oke, untuk pertanyaan pertama sebentar ya. Saya buka dulu. Ini akan dijawab oleh Gina, cuma saya bacakan dulu ya sebentar pertanyaan. Pertanyaan nomor satu, apakah yang dimaksud dengan e-bisnis? Silakan. Bisnis atau terutama internet untuk melakukan dan mengelola semua aspek kegiatan bisnis. Ini mencakup semua proses bisnis yang melibatkan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Oke, terima kasih Gina. Untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh saya. Jelaskan cakupan spektrum value e-bisnis. Oke, e-bisnis memiliki banyak manfaat bagi banyak orang. Pelanggan menikmati layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih besar, harga yang lebih rendah, informasi yang lengkap, personalisasi, dan kemudahan akses. Perusahaan pendapatan, efisiensi biaya, dan operasi. Hubungan pelanggan yang lebih kuat, produk yang lebih inovatif, dan keunggulan kompetitif. Pemasok dan mitra memperoleh akses pasar yang lebih besar, kerjasama yang lebih efektif, dan biaya transaksi yang lebih rendah. Secara keseluruhan, peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan UKM, dan potensi transparansi yang lebih baik adalah semua hal yang menguntungkan masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu, nilai multidimensi yang dihasilkan oleh elektronik bisnis memberdayakan seluruh ekosistem. Untuk pertanyaan nomor 3 siapa tadi ya? Lupa gue. Saya yang baca. Oh ya, Pak Ketua. Pertanyaan nomor 3, jelaskan 6 langkah pembangunan arsitektur elektronik bisnis, Pak Ketua. Silakan, Pak. Baik, saya di sini akan melanjutkan jawaban. Yang pertama ada pendefinisian visi dan tujuan. Pendefinisian visi dan tujuan dari organisasi merupakan langkah awal untuk mendapatkan gambaran untuk dari organisasi tersebut. Yang kedua, pendefinisian arsitektur informasi. Pendefinisian informasi yang dibutuhkan merupakan langkah selanjutnya untuk mengetahui situasi dan kondisi dalam rancangan pengembangan e-bisnis. Yang ketiga, ada pendefinisian arsitektur data. Aktivitas pada bagian ini seperti mengklarifikasian data yang dibutuhkan, cara pengelolaannya, dan sasaran yang ingin diambil untuk pengembangan. Yang keempat, ada pendefinisian arsitektur aplikasi. Pendefinisian ini dimaksud untuk menentukan jenis aplikasi dan batas-batasan yang diinginkan dalam bidang keamanan. Yang kelima, ada pendefinisian arsitektur teknikal. Pendefinisian dari arsitektur teknikal dimaksud untuk menentukan jenis-jenis hardware dan software secara keseluruhan. Dan yang keenam, ada pendefinisian arsitektur organisasi. Dalam bagian ini ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya, baik berupa manusia, keuangan, dan waktu yang dipergunakan.
Cukup. Terima kasih Pak Ketua Hikmah Akbar Fauzan atas pemaparannya. Untuk pertanyaan nomor 4 akan dibacakan oleh Bung Alvan ya. Jelaskan aspek yang berhubungan dengan aspek penyebaran tuh. Silakan. Iya, yang dimaksud ialah bisnis dapat meliput kegiatan manajemen yang berhubungan dengan aspek penyiaran sebagai berikut. A. Gathering. Teknologi informasi dikelola, memanage untuk mampu mengumpulkan entity tersebut dan meletakkannya di dalam suatu media penyimpanan digital. Media penyimpanan tersebut harus mampu untuk menangkap berbagai karakteristik unik dari entity-entity terkait yang biasa direpresentasikan dalam berbagai bentuk format media. B. Organizing. Untuk memudahkan pencarian terhadap entity-entity di kemudian hari, teknologi informasi di manage memiliki mekanisme baku dalam mengorganisasikan penyimpanan entity-entity tersebut di dalam media penyimpanan. C. Selecting. Di saat berbagai pihak di dalam perusahaan membutuhkan entity tersebut, teknologi informasi diciptakan untuk menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. D. Synthesizing. Teknologi informasi diciptakan mampu kebutuhan manajer ini dalam menggabungkan beberapa entity menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. E. Distributing. Teknologi informasi dibuat dan dikelola dengan memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entity dari tempat disimpannya entity tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkan. Sekian. Terima kasih banyak Bung Afan atas pemaparannya. Dan pertanyaan terakhir, ya, banyak orang mengatakan save the best for the last. Akan dijawab oleh Bung David. Jelaskan metode daur hidup Bung David. Silakan Bung. Bung David, mic-nya belum terbuka ya, mohon maaf. Oke, baik Pak Anugrah. Oke, pada sebuah sistem yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi, maka dibutuhkan metode-metode pembangunan sistem seperti daur hidup, prototype, dan spiral dari ketiga macam metode tersebut. Metode daur hidup cocok untuk pembangunan sistem e-bisnis karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Metode daur hidup terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu tahap perencanaan, analisis, perancangan, analisis, penerapan, evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan. Pada setiap tahapan dilakukan proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan dan disepakati. Baik. Terima kasih Bung David, terima kasih banyak. Untuk Pak Ketua ada tambahan Pak? Pak Ketua. Sudah cukup jelas pemaparan dari kita semua. Baik, sekian pemaparan jawaban kuis pra-UTS dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.